Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1456. Aku persembahkan darahku. Di medan perang, di mana-mana penuh dengan bayangan orang. Luo Xiu hampir tidak memiliki harapan untuk bisa menerobos keluar. Ia mengayunkan pedang pemenggal dewa di tangannya, menggores pergelangan tangannya, dan darah menyembur keluar. Boom! Darahnya yang mengalir keluar seketika mulai terbakar. Dalam sekejap mata, api yang membara menyelimuti seluruh tubuhnya. Api itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ia menggunakan teknik segel Tai Sang Wuji untuk membakar sumber dari tubuh suci Wuji miliknya. Aura di tubuhnya kembali menanjak, seperti cahaya terakhir sebelum kematian. Dalam sekejap, ia telah menanjak ke tingkat yang luar biasa mengerikan. Tubuhnya menjadi agung, dan juga semakin tinggi. Wujud Dharma langit dan buminya dari tubuh setinggi 3 meter berubah menjadi tubuh setinggi 30 meter. Tubuh setinggi 30 meter, laksana sebuah bukit kecil, dengan aura yang mengguncang langit. Kalian semua mati saja. Satu telapak tangan menekan ke bawah. Telapak tangan dari tubuh setinggi 30 meter yang sudah besar itu seketika memanjang, menutupi langit laksana sebuah pegunungan. Dengan suara ledakan keras, gumpalan-gumpalan kabut darah meledak. Beberapa murid Gunung Roh Kudus yang berada di bawah telapak tangannya semuanya hancur berkeping-keping, mati dengan sangat mengenaskan. Terlalu mengerikan, apa dia benar-benar hanya seorang dewa bumi? Ratusan dewa langit mengepung seorang dewa bumi, menderita kerugian besar, lebih dari 100 mayat bergelimpangan. Sekalipun seorang Raja Abadi Uga tidak bisa menahan pedang ganas tiada taraf di tangannya. Kuali iblis di atas kepalanya itu, konon adalah artefak kaisar yang digali dari tanah kuno naga iblis di wilayah 4 penjuru. Sekalipun berstatus sebagai murid dari tanah suci, para yang disebut jenius ini juga dibantai hingga ketakutan setengah mati. Tekan! Tiba-tiba, sebuah teriakan wanita yang tegas terdengar. Istana keemasan yang melayang di angkasa itu tiba-tiba jatuh ke bawah, laksana sebuah bintang jatuh berwarna emas, menghantam ke arah bumi. Wus, pedang pemenggal dewa di tangan Luo Xiu menebas untuk membunuh. Ia tahu di dalam istana keemasan ini adalah Dongfang Yunyi. Ia ingin menggunakan pedang ganas di tangannya untuk menghancurkan istana ini dan mencincang wanita jalang terkutuk Dongfang Yunyi itu ribuan kali. Namun, tepat pada saat itu, berkas-berkas pelangi panjang berwarna perak melesat datang, melilit pedang pemenggal dewa di tangannya. Pelangi-pelangi panjang berwarna perak ini ternyata adalah senjata abadi yang ditempa dari harta karun khusus. Dengan kekuatan buas tertinggi dari pedang pemenggal dewa, tidak berhasil memutuskannya, sangatlah liat. Boom! Sebuah palu besar menghantam dengan dahsyat. Ternyata 3 Raja Abadi bekerja sama mengaktifkan sebuah senjata abadi yang kuat, menghantam kuali naga iblis di atas kepalanya hingga terlempar. Dengan begitu, kedua senjata abadi tingkat artefak kaisar milik Luo Xiu telah dilumpuhkan. Ia hanya bisa menatap nanar saat istana keemasan itu menekan ke bawah. Di dalam lautan kesadaran, besi penekan dewa bergolak. Tetapi Luo Xiu melihat sesosok bayangan yang berdiri di dalam istana keemasan itu. Lu Mengyao, jika ia menghancurkan istana keemasan ini dengan besi penekan dewa, Dongfang Yunyi yang kekuatannya dahsyat belum tentu akan mati, tetapi Lu Mengyao sangat mungkin akan terkena imbasnya. Tiba-tiba, ia melihat di tangan Lu Mengyao yang berdiri di belakang Dongfang Yunyi muncul sebilah pedang, lalu puff, cahaya pedang menebas secara horizontal. Dongfang Yunyi yang sama sekali tidak waspada kepalanya terpenggal. Murid durhaka. Kepala Dongfang Yunyi yang terlempar itu mengeluarkan raungan marah yang histeris. Kekuatan jiwa yang mengerikan keluar dalam wujudnya, seperti sebilah pedang surgawi, menebas ke arah Lu Mengyao untuk membunuhnya. Tidak, Luo Xiu melihat pemandangan ini, matanya hampir pecah karena marah. Ia melesat dengan kecepatan tertinggi, tetapi sudah terlambat. Jangan pedulikan aku, cepat lari. Menghadapi kematian pada saat ini, Lu Mengyao justru tersenyum. Ia menatap lekat ke arah Luo Xiu dan berkata, hiduplah dengan baik. Aku selalu ingin memberitahumu, sejak awal, aku memang mencintaimu. Puff, darah menyembur, seorang wanita cantik gugur. Dongfang Yunyi yang sedang murka menyerang tanpa ampun sedikit pun. Lu Mengyao sama sekali tidak bisa menahannya. Lautan kesadarannya dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang mengerikan. Sumber roh abadinya hancur lebur. Sekalipun roh sejatinya yang bisa masuk ke dalam siklus reinkarnasi pun telah dimusnahkan. Saat Luo Xiu bergegas datang, ia menggenggam tangan Lu Mengyao. Tetapi tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan melayang, lalu lenyap di tengah angin. Tidak, Mengyao. Luo Xiu mendongak dan meraung keras.
Suaranya mengguncang cakrawala, menggetarkan bumi. Kedua matanya memerah, niat membunuhnya membumbung tinggi, tetapi semua itu sia-sia. Tiba-tiba, ia seolah-olah berhasil menangkap sesuatu. Itu adalah setengah percikan ilahi yang retak, setengah percikan ilahi milik Ciwu Shuang yang pernah menyatu dengan Lu Mengyao. Sekalipun ia telah membuktikan Dao dan menjadi abadi, memadatkan roh abadi, bahkan jika tubuhnya mati dan jiwanya musnah, setengah percikan ilahi ini masih tetap ada. Luo Xiu menggenggam erat percikan ilahi ini. Saat ini di dalam hatinya hanya ada satu pikiran. Bunuh. Bunuh hingga darah mengalir menjadi sungai. Bunuh hingga langit dan bumi terbalik. Bunuh hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Kau jalang, akan kubunuh kau. Cahaya darah yang mengerikan membumbung tinggi dari tubuh Luo Xiu. Jika hati Dao bisa dilihat dengan mata telanjang, maka hati Dao-nya saat ini pastilah telah berubah menjadi semerah darah. Sosoknya melesat ke angkasa. Niat membunuh yang mengguncang langit mewarnai langit dan bumi. Cakrawala berubah menjadi merah darah, dan daratan seolah-olah telah ditebas oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, memunculkan parit-parit. Di dalam tatapannya tidak ada lagi yang lain, hanya tersisa Dongfang Yunyi. Dulu, jika bukan karena aku menyelamatkanmu, kau sudah lama mati. Tetapi kau jalang malah membalas air susu dengan air tuba, membawa pergi Mengyao secara paksa, dan menindasku dengan tingkat kultivasimu. Di dunia abadi, kau berulang kali menargetkanku, mengejarku, dan sekarang kau juga telah membunuh Mengyao. Mulutnya mendeklarasikan kejahatan Dongfang Yunyi. Tangannya memegang pedang pemenggal dewa. Niat membunuh yang luar biasa menyebar, merobek tali-tali perak yang melilit pedang itu hingga menjadi debu. Di tangan kanannya muncul besi penekan dewa yang keemasan, dan kuali naga iblis juga terbang kembali. Ketiga senjata abadi tingkat artefak kaisar menyatu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghantam ke arah Dongfang Yunyi untuk membunuhnya. Ah! Jeritan yang menyayat hati bergema. Serangan mengerikan dari tiga artefak kaisar menelan segalanya. Sekalipun seorang raja abadi, di bawah kekuatan yang mengerikan ini mereka hanya bisa mundur, tidak berani maju. Di tengah cahaya abadi yang meledak tak berujung, seberkas pancaran cahaya melesat keluar dan pergi jauh dalam sekejap. Kejar! Seorang raja abadi berteriak keras. Segera setelah itu, semua murid Gunung Roh Kudus mengejarnya. Adapun sang gadis suci telah lenyap tanpa jejak, tubuhnya hancur menjadi debu oleh serangan mengerikan itu. Istana keemasan itu juga hancur berkeping-keping. Jatuh dari angkasa ke bumi, pecah berantakan. Di bawah kepungan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, Luo Xiu sudah lama menderita luka parah. Kemudian ia juga membakar sumber dari tubuh suci Wuji miliknya, membuatnya menjadi sangat lemah. Di bawah kendali amarah, ia kehilangan akal sehatnya. Dengan gila-gilaan ia mengaktifkan kekuatan tiga senjata abadi tingkat artefak kaisar dan membunuh Dongfang Yunyi. Saat ini, ia sudah sangat lemah. Di dalam tubuhnya yang kering hampir tidak ada lagi esensi abadi. Ia mengeluarkan sebatang raja obat, tidak peduli apakah itu boros atau tidak, dan langsung memasukkannya ke dalam mulut. Khasiat obat yang dahsyat seketika menyebar di dalam tubuhnya, tingkat kultivasinya yang terkuras pulih dengan cepat. Sialan, dia menelan sebatang raja obat hidup-hidup. Ya Tuhan, dia makan satu batang lagi. Hanya dalam beberapa saat, Luo Xiu telah menelan 3 batang raja obat. Tidak hanya tingkat kultivasinya pulih 7 hingga 80%, bahkan sumber esensinya yang terkuras juga pulih sepenuhnya. Hal ini membuat para raja abadi dari Gunung Roh Kudus yang mengejar di belakangnya kaget sekaligus marah. Betapa berharganya raja obat, bahkan seorang raja abadi pun sulit untuk mendapatkannya. Orang ini menelan 3 batang hidup-hidup, benar-benar menyia-nyiakan karunia langit. Dengan pemulihan dari raja obat, Luo Xiu tidak sampai berhasil dikejar. Ia terbang melarikan diri, bahkan sempat menerobos wilayah udara beberapa sekte abadi dan mengusik banyak kekuatan. Namun, saat ada yang melihat kerumunan besar raja abadi di belakangnya, sekte-sekte yang terganggu itu semuanya menciutkan leher mereka, tidak ada yang berani muncul. Tiba-tiba, di depan petir bergemuruh. 9 puncak gunung berdiri tegak laksana pedang dewa. Setiap puncak gunung menembus awan. Di tempat yang dikelilingi oleh 9 gunung itu, cahaya petir tak berujung berkumpul, berubah menjadi lautan petir. Di angkasa seolah ada sebuah pusaran petir. Terus-menerus ada cahaya petir yang turun, luar biasa mengerikan dan menakutkan, terjalin menjadi sebuah pemandangan yang megah dan mengejutkan. Taisang King, kau membunuh kakak perempuanku, hari ini kau pasti akan mati. Sisa-sisa Taisang terkutuk, berani-beraninya membunuh gadis suci dari klan Roh Kudus kami. Di depan adalah tanah penempaan petir sang dewa abadi, kau sudah tidak punya jalan untuk lari. Para pengejar di belakang semuanya tersenyum dingin. Di depan sudah tidak ada jalan. Jika memutar, pasti akan dikejar dan dikepung oleh orang-orang dari klan Roh Kudus ini. Mereka tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk menerobos kepungan. Tanah penempaan petir sang dewa abadi. Luo Xiu sudah berada di wilayah 3 bakat selama beberapa waktu dan juga pernah mendengar tentang tempat ini.
Konon pada zaman era Purba Agung pernah muncul seorang dewa abadi yang mengguncang dunia. Dengan kekuatan seorang dewa abadi-abadi, ia bisa menahan Kaisar Abadi. Ia pernah bertarung sengit dengan Kaisar Abadi Roh Kudus dan berhasil mundur dengan selamat. Namun, jika tidak menjadi Kaisar Abadi, pada akhirnya tidak akan bisa benar-benar bersaing dengan Kaisar Abadi. Maka dari itu, Dewa Abadi ini menggunakan kekacauan untuk memicu petir surgawi tak berujung, ingin menempa petir abadi kekacauan untuk membuktikan Dao dan menjadi Kaisar Petir. Sayang sekali, Dewa Abadi-abadi ini pada akhirnya gagal di langkah terakhir. Konon segalanya miliknya dirobek menjadi debu oleh cahaya petir kekacauan yang mengerikan, musnah menjadi abu, dan roh sejatinya lenyap. Dengan begitu, tempat ini juga disebut sebagai tanah penempaan petir Sang Dewa Abadi, membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya di masa mendatang tidak berani dengan mudah menginjakkan kaki. Namun, petir di pinggiran sini tidak begitu kuat. Ada juga ahli yang datang ke sini untuk menempa tubuh fisik, atau menempa senjata abadi. Senjata abadi yang telah ditempa oleh petir kekuatannya akan menjadi lebih dahsyat, dapat menghilangkan lebih banyak kotoran, dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Selain itu, bagi para kultivator bela diri yang mengultivasi aturan elemen petir, tempat ini bahkan dihormati sebagai tanah suci. Di sekitar 9 puncak lautan petir juga didirikan banyak sekte abadi. Semuanya berfokus pada kultivasi aturan elemen petir. Bersambung.